Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 6A Pendidikan Matematika dengan NPM 186410197. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi analisis kompleks yang kedua, yaitu dengan judul sifat-sifat bilangan kompleks dan bilangan kompleks kawan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu sifat-sifat bilangan kompleks. Nah, di sini jika pada Z1, Z2, dan Z3 merupakan anggota himpunan bilangan kompleks S, maka akan berlaku sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama yaitu Z1 tambah Z2, Z1 kali Z2 anggota dari S. Maka ini bersifat tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Yang kedua yaitu Z1 tambah Z2 sama dengan Z2 tambah Z1. Nah, ini bersifat komutatif terhadap penjumlahan. Yang ketiga yaitu Z1 tambah buka kurung Z2 tambah Z3 tutup kurung sama dengan buka kurung lagi Z1 tambah Z2 tutup kurung ditambah Z3. Maka ini bersifat asosiatif terhadap penjumlahan. Lalu yang keempat yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1. Nah, ini kan hampir sama seperti yang nomor 2 tadi yang Z1 tambah Z2. Nah, di sini kan tetapi di sini penjumlahan, yang nomor 4 ini adalah perkalian. Maka sifatnya juga sama yaitu komutatif tapi terhadap perkalian. Lalu yang kelima yaitu Z1 dikali buka kurung Z2 kali Z3 tutup kurung sama dengan buka kurung lagi Z1 kali Z2 tutup kurung dikali Z3. Nah, ini juga sama seperti yang nomor 3 tadi. Berarti dia juga sama-sama bersifat asosiatif, tapi yang nomor 5 ini dia terhadap perkalian. Lalu yang keenam yaitu Z1 buka kurung Z2 tambah Z3 tutup kurung sama dengan Z1 tambah Z1 kali Z2 ditambah Z1 kali Z3. Maka ini bersifat distributif. Kenapa bersifat distributif? Karena yang nomor 6 ini dia merupakan pencampuran dari sifat yang asosiatif tadi dengan sifat yang komutatif. Berarti jika pencampuran dari dua sifat ini dia dinamakan sifat distributif. Lalu selanjutnya yaitu yang ketujuh, jika Z1 tambah 0 dan sama dengan 0 tambah Z1, maka nilainya adalah 0. Kenapa nilainya 0? Karena dia merupakan unsur satuan terhadap operasi penjumlahan. Lalu yang ke-8 yaitu Z1 dikali 1 sama dengan 1 dikali Z1 lagi. Ya, ini tinggal dibalik-balikkan saja, ya kan? Berarti ini hasilnya adalah Z1. Dia juga sama merupakan unsur satuan terhadap operasi perkalian. Yang tadi operasi penjumlahan, maka yang nomor 8 ini adalah terhadap operasi perkalian. Lalu yang ke-9 yaitu untuk suatu bilangan kompleks Z1, jika terdapat suatu bilangan tunggal Z dalam S, maka dia akan membentuk Z tambah Z1 sama dengan 0. Nah, Z di sini dinamakan inverse dari Z1 terhadap operasi penjumlahan dan disimbolkan atau dinyatakan dengan minus Z1. Lalu yang ke-10 yaitu untuk suatu Z1 tidak sama dengan 0, maka akan terdapat suatu bilangan tunggal Z dalam S, sehingga akan membentuk sebuah operasi Z1 kali Z sama dengan Z kali Z1, dan hasilnya adalah tetap 1. Z di sini juga dinamakan dengan inverse dari Z1 dan terhadap perkalian, dan disimbolkan atau dinyatakan dengan Z1 inverse atau 1 per Z1.
Materi selanjutnya yaitu, nah di sini jika Z1 sama dengan X1Y1 dan Z2X2Y2 yang merupakan dua bilangan kompleks, maka untuk penjumlahan dan perkalian dari Z1 dan Z2 masing-masing ialah seperti ini, yang sudah tertera di PPT ini. Kita pakai dulu kuas. Maka untuk penjumlahannya sama aja kayak penjumlahan biasa, kita tambahkan X1 tambah X1 tambah X2, ya kan? Lalu selanjutnya Y1 tambah Y2, maka dapatlah untuk hasil X1 tambah X2. Lalu untuk perkalian, sebenarnya dia hampir sama juga dengan perkalian biasa, tetapi di sini ada sedikit yang berbeda di ujung penyelesaian, yaitu di sini ini ya, kita bagi jadi dua dulu. Untuk X1 X2 kurang Y1 Y2 dan atau koma 1 kali Y2 dan ditambah X2 kali Y1. Nah, biar jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh soal yang sudah saya buat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perkalian terlebih dahulu. Di sini dijelaskan jika Z1 sama dengan 2 tambah 5I dan Z2 sama dengan 4 dikurang 2I, maka buktikan bahwa Z1 kali Z2 sama dengan X1 Y1 dikali X2 Y2. Berarti untuk penyelesaiannya kita ambil kuas dulu, sama kayak yang dijelaskan tadi kan. Nih kita bagi jadi dua dulu. Bagi jadi dua itu. Jadi untuk yang pertama X1 X2 berarti 2 dikali 4 2 dikali 4 dapatnya 8. Lalu selanjutnya Y1 kali Y2 berarti hasilnya 5I kali minus 2I, hasilnya minus 10. Karena di situ tadi pengurangan di aturan perkaliannya X1 X2 dikurang Y1 Y2, berarti di sini 8 dikurang minus 10, hasilnya adalah 8 tambah 10I, ya kan? Lalu selanjutnya yang bagian keduanya, kita ulang dulu. Bagian keduanya di sini dijelaskan X1 kali Y2 dan X2 kali Y1, dibalik-balikkan saja sama dia. Jadi di sini penjelasannya X1 dikali Y2 berarti 2 dikali minus 2I ya, berarti dapatnya 4I. Lalu selanjutnya X2 dikali Y1 berarti dapatnya adalah 4 dikali 5I, berarti dapatnya 20I, ya kan? Nah, jadi dapatlah untuk bagian keduanya adalah 4I ditambah 20I. Lalu kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu di sini ada penjumlahan serta perkalian serta pengurangan. Di sini dijelaskannya jika Z1 sama dengan 8 tambah 7I dan Z2 sama dengan 2 dikurang 2I, maka tentukan Z1 tambah Z2 dan Z1 kurang Z2. Nah, ini sama saja kayak yang di penjelasan yang pertama tadi kan, udah saya jelaskan juga. Berarti kita bagikan dulu yang I sama yang I, yang biasa sama yang biasa. Jadi 8 tambah 2 10. Lalu 7 tambah minus 2 dapatnya 5I. Berarti dapatlah hasil untuk penjumlahan yaitu 10 tambah 5I. Lalu untuk yang pengurangan sama aja kayak penjumlahan. Berarti dia 8 dikurang 2
selanjutnya 7i dikurang minus 2i, dapatnya adalah 9i, ya kan? Nah, dapatlah untuk pengurangan Z1 kurang Z2 ini. Lalu materi selanjutnya yaitu materi kedua, bilangan kompleks sekawan. Nah, di sini untuk bilangan kompleks sekawan, jika Z sama dengan X tambah IY atau ini bisa juga X tambah YI merupakan bilangan kompleks, maka untuk bilangan kompleks sekawan dari Z ditulis atau didefinisikan sebagai X, minus Y sama dengan X kurang atau minus IY. Nah, di sini sudah saya tampilkan juga contoh dari sekawan ini, yaitu bagaimana sekawan jika dari 3 tambah 2i. Maka sesuai dengan penjelasan yang di atas tadi, kita tinggal balikkan saja, yang minus jadi plus, yang plus jadi minus. Berarti untuk sekawan dari 3 tambah 2i yaitu 3 kurang 2i. Lalu selanjutnya jika sendiri ya ditanya di soal, apakah sekawan dari 5i, berarti sekawannya adalah minus 5i.